Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film terbaru dari Jackie Chan, sang legend ya. Yang kita tahu ya, doi udah bikin film berapa ratus film ya, gue gak tahu, pokoknya banyak banget. Dan minggu lalu film terbarunya yang berjudul The Shadow's Age baru tayang ya di bioskop. Dan ternyata masih main sampai minggu ini. Di tengah kondisi yang sedang tidak jelas seperti sekarang ya, banyak film-film yang mulai berguguran gitu. Semoga kejadian ini gak berlarut-larut ya guys ya, dan semoga bisa segera teratasi. Dan ya, semoga semua keinginan masyarakat Indonesia bisa segera terpenuhi lah. Dan ngomong-ngomong soal keinginan masyarakat Indonesia yang pengen polisi baik hati, kayaknya harus nonton film ini juga gitu ya, karena film ini adalah film tentang polisi yang baik. Gue nggak expect banyak sih sebenarnya dari film Jackie Chan terakhir ini ya, karena kalau gue inget-inget ya, Jackie Chan dalam beberapa tahun terakhir ini tuh bikin film yang ringan gitu kan, drama, komedi, slapstick, even kayak kemarin aja Karate Kid terakhir itu, ya itu hitungannya kan santai gitu filmnya. Tapi pas gue nonton The Shadow's Age ini, anjing, gila men, ini kayak ngembalin lagi peran-peran dia di film action yang serius gitu cuy. Film ini tuh sebenarnya remake sih dari film Eye in the Sky ya, tahun 2007, sama film Tiongkok juga gitu ya. Bukan film Eye in the Sky yang itu tuh, yang siapa sih, lupa gue, Helen Mirren ya. Itu gak tahu itu remake juga jangan-jangan dari yang film Tiongkoknya, gak tahu gue. Tapi intinya ini remake. Bahkan salah satu pemain yang dulu, Tony Leung, Ka-fai ya, itu main juga di yang sekarang gitu, di yang baru ini. Kalau bisa dibilang film ini tuh kayak film thriller, spionase, action, AI, perampokan, pengkhianatan, penyamaran, intrik-intrik, konspirasi, semua ada pokoknya di film ini. Gila sih. Dan di sini tuh diliatin kayak AI itu sangat membantu gitu kan para kinerja polisi, tapi juga jadi bumerang buat mereka karena dimanfaatin sama pihak musuh. Di ujungnya kita akan ngelihat dua orang yang sudah bukan zamannya lagi, yaitu si Jackie Chan di sini yang jadi Wong, sama nanti lawannya si Tony Ka-fai Leung ini ya yang jadi Fu. Ini kalau dipikir-pikir mirip sama Mission Impossible yang kemarin ya. Protagonisnya itu old school gitu, tapi yang harus dilawan itu sangat modern gitu, sangat high tech. Apakah ini Mission Impossible Final Reckoning sebenarnya? Karena ya keren aja ya, apalagi Jackie Chan sama kayak Tom Cruise kan umurnya. Enggak sih, Tom Cruise lebih muda dikit ya. Ya intinya udah aki-aki lah mereka ini berdua gitu. Impresi gue sih awal-awal gue pusing ya nontonnya karena banyak banget karakter polisinya terutama gitu. Jadi gue nggak inget nama, apalagi ini nama-nama Cina gitu kan. Jadi gue nggak bisa inget banget gitu di kepala gue. Gue ingetnya Jackie Chan doang, Wong gitu, sama siapa tuh yang jadi anak buahnya si Tony Leung itu, Simon. Gue ingetnya itu doang asli. Sisanya tuh kayak blur, tapi gue tahu gitu pas lihat mukanya. Tapi ya itu wajar sih, karena kita kayak langsung dibawa ke tengah pengejaran, jadi kayak lo harus adaptasi dulu. Tapi perlahan film berjalan itu gue mulai tahu nih ini siapa aja. Dan di sini tuh ya menarik karena kombinasi aktor muda sama aktor seniornya itu balance sih kata gue. Jadi di sini kayak nggak berusaha meng-highlight Jackie Chan juga sebagai seorang yang jago banget, nggak juga gitu. Di sini kayak porsi kayak spionase, porsi mata-mata itu semua diserahin ke yang anak-anak mudanya. Karena kan di sini ceritanya polisi itu udah nggak bisa nih melawan gerombolan pencuri handal yang bisa ngilang gitu di kamera CCTV karena dihack gitu kan sama salah satu gerombolan pencuri itu. Dan akhirnya mereka minta bantuan seorang veteran gitu ya, yaitu si Wong ini yang biasa melakukan pengintaian gitu zaman dulu dengan cara manual. Ya udah lo mengintai aja gitu, manual, ngider di jalanan kota, nyamar gitu sambil nyari tahu target ada di mana. Itu tuh semua manual, karena ketika film ini dimulai para polisi yang zaman sekarang itu udah nggak pakai lagi tuh pengintaian manual kayak gitu. Mereka mempercayakan pada AI, pada komputer gitu, probabilitas. Betapa old schoolnya gitu Wong ini melakukan pengintaian yang membosankan gitu. Tapi ya itu dia, yang namanya usaha mah tidak akan pernah bohong ya. Akhirnya dengan pengintaian yang lama mereka bisa nge-track gitu si gerombolan pencuri ini yang dipimpin sama si Tony Leung ini ya, yang namanya Fu ya, balik lagi gue sampai lupa aja namanya, atau biasa disebut Shadow sesuai judulnya ya, karena dia itu benar-benar tidak terlacak, selalu menghindari kamera. Gila, pokoknya tidak pernah ketahuan identitasnya gitu. Baru sama si Wong ini ketahuan identitasnya dengan cara pengintaian manual, coba bayangin. Nah itu juga ngingetin gue ke film kemarin yang gue tonton tuh, yang di review juga, Relay, yang sama Riz Ahmed main. Itu kan kayak gitu kan, ketika teknologi old school bisa berjaya gitu di zaman modern. Anjir, apakah ini pertanda gitu kita sudah terlalu dimanjakan oleh teknologi yang terlalu canggih? Mungkin kita harus berkaca ke belakang. Asik.
ngomong apa gue, tapi intinya gitulah. Dan film ini tuh serunya ya gitu, dari awal full action, kejar-kejaran, parkour, nyamar-nyamar, sulap, pokoknya segala ada lah di paruh awalnya itu. Nanti ke tengah masuk dengan pengintaian gitu kan, spionase klasik gitu, ngikutin orang gitu kan, ngelihat gerak-gerik orang kayak gimana. Nanti abis itu lanjut ke babak pengkhianatan, anjir. Nanti baru ke babak terakhirnya ditutup dengan showdown klasik gitu ya, pertarungan yang ditunggu-tunggu, Jackie Chan lawan Tony Leung ini gitu kan. Ini film tiap babaknya itu selalu ngasih sesuatu yang keren gitu dan solid menurut gue ceritanya, meskipun menurut gue dari editing itu kadang terlalu bikin mata capek ya kalau buat gue gitu, karena saking cepetnya, fast pace banget gitu. Kadang gue juga kayak aduh anjir, santai pelan-pelan dulu gitu. Mungkin karena ada Jackie Chan juga kali ya, karena di sini sequence action Jackie Chan sama Tony Leung ini mah kalau mau jujur-jujuran gitu ya, mereka udah nggak semudah dulu lagi, nggak selincah dulu lagi. Jadi sebenarnya kelihatan sama gue kalau mereka itu tidak secepat itu gitu koreografi pertarungannya. Cuman berkat editingnya yang sangat fast pace itu ya kelihatan jadi kayak tetap tetap heboh gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu mah kan namanya juga keajaiban sinema ya. Cuman maksud gue kelihatan gitu kalau mereka itu emang sudah tidak selincah dulu lagi, tapi somehow film ini tetap meyakinkan gue gitu kalau mereka itu emang masih sejago dan selincah dulu. Overall sih gue enjoy ya dari awal sampai akhir, karena ya tadi gue bilang tiap babaknya itu selalu ngasih kejutan, selalu ngasih spektakel gitu ya. Event itu mau yang bombastis, mau yang low key, mau yang ala-ala Infernal Affair juga ada di sini gitu kan, yang bener-bener kayak gue nggak nyangka dia ternyata melakukan ini di belakang ini tapi tetap dikadalin gitu. Pokoknya lu ngerti sendiri lah nanti kalau nonton ya. Tapi kalau kalian agak capek juga kayaknya wajar aja sih, filmnya emang panjang cuy, 2 jam 20-an menit ya, hampir 2,5 jam gitu, dan kayak banyak yang terjadi emang gitu. Kadang-kadang di satu part gue kayak overwhelming gitu, anjir, baru mau rehat tiba-tiba diserang, ada pasukan apa gitu nyerang kantor polisi, anjir gitu. Gue baru lagi mau mencerna dulu nih gitu, ada aja yang dikasih gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya tetap dikemasnya solid aja gitu. Gue paling suka sih emang pas bagian pengintaian sih, itu kayak wah itu kayak klasik banget men, nggak terlalu banyak adegan-adegan bombastis, itu murni pengintaian, penyamaran. Wah itu terbaik sih, apalagi yang pas si Wong sama si yang polisi cewek yang masih mudanya ini nyamar jadi bapak dan anak gitu ya, pas ngintai si Shadow ini. Wah itu terbaik sih, itu pas di apartemen itu, dari mulai ketemu di lift gitu ya, basa-basi, nyimpen kameranya di apel. Wah anjing itu keren sih, itu keren. Sampai nanti akhirnya akrab, ngobrol, dan abis itu terus kita disuguhin lagi sama aksi demi aksi demi aksi yang fantastis. Banyak hal-hal di sini yang gue masih nggak paham gitu ya, bukan nggak paham ya, lebih tepatnya gue belum bisa mencerna karena mereka itu terlalu cepet. Kayak ngomongin pencurian kripto itu tuh menurut gue keren sih, cuman presentasi kurang bagus mereka menceritakan ke penonton, karena secara detail tuh gue nggak paham gitu. Tapi secara gambaran besar gue ngerti, oh mereka itu ngambil kripto orang terus pengen dicairin, tapi passwordnya ada di mana. Tapi bagian itu tuh kayak tidak bisa tersampaikan dengan mudah gitu ke penonton. Dan gue yakin mungkin banyak juga orang kayak, jadi dia mau nyuri apa, nah kayak gitu-gitunya pasti adalah kepikiran. Biarkan aja itu meresap, nanti lama-lama lu paham, oh ini maksudnya mau nyari ini gitu. Dan seperti tadi gue bilang juga, setiap momen di film ini tuh punya bagian-bagian terbaiknya, dan tentu saja bagian klimaksnya yang bagi gue itu kayak wah lumayan intens ya, karena ditutup dengan pertarungan antara si Wong dan Shadow ini gitu ya, Jackie Chan dan Tony Leung ini gitu kan. Wah itu oke banget sih. Pisau kecil itu waduh, linu gue nontonnya, karena sebelumnya ada adegan yang si Shadow ini dikeroyok para preman. Wah itu the best juga, itu gila. Itu Tony Leung gila sih, itu dia udah tua banget ya. Di sini gue lihat anjir kurus cuy, gila tua banget, keriput banget, tapi kayak bengis. Asli gue tetap kayak ngeri gitu kalau ngelihat dia ketemu di jalan misalkan gitu, beneran asli. Sementara Jackie Chan ya Jackie Chan lah, seperti yang kita lihat ya, ada momen-momen dimana Jackie Chan juga tetap tampil santai, tetap ngasih jokes gitu ya, meskipun gak semuanya berhasil juga kalau buat gue pribadi, tapi ya udah, emang karakternya ya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang sih ini kayaknya salah satu film action terbaik sih tahun ini ya, kalau menurut gue gitu. Dan mungkin terbaiknya Jackie Chan dalam beberapa tahun terakhir, correct me if I'm wrong ya, karena gue gak nonton semua film Jackie Chan juga dari 10 tahun terakhir ini gitu.
tapi ada beberapa yang gue inget, cuman kayaknya ini yang paling eksplosif sih kata gue. Kejutannya tuh ada aja, apalagi buat kalian para sinefil pemuja plot twist, ada aja men pasti itu ya. Meskipun itu bukan bagian terbaiknya sih kalau kata gue ya, karena menurut gue di satu sisi plot twistnya itu kayak ya terlalu gampang banget sih gitu. Bukan terlalu gampang ditebak ya, tapi terlalu gampang dibuat aja gitu untuk menghadirkan plot twist yang wow itu gitu. Sisanya sih gue menikmati film ini dari awal sampai akhir. Silakan cobain kalian nonton gitu ya, apalagi kalian yang mungkin lagi butuh tontonan polisi yang baik ya, sekali lagi. Polisi yang berdedikasi, yang melindungi, yang fokus dalam menjalankan tugasnya gitu ya, untuk menangkap penjahat sebenarnya gitu ya, penjahat yang tidak terlihat, yang seperti bayangan gitu ya, tiba-tiba ngambil duit miliaran gitu hilang. Nah, film ini adalah jawabannya, The Shadow's Edge. Kalau mau gue kasih skor mungkin 8 dari 10. Gue menikmati film ini sih, karena semua yang lu harapkan dari film action modern dan klasik ada semua di film ini. Terbaik, terutama aksi Jackie Chan sama Tony Leung nanti di akhir. The best. Silahkan kalian nonton aja dah, mumpung masih ada di bioskop ya. Tapi kalau belum mau nonton juga gak apa-apa, stay safe aja dulu guys, gak usah kemana-mana dulu kalau memang belum mau keluar karena situasi belum membaik misalkan di tempat kalian berada. Jangan maksain ya, kita berdoa aja semoga keadaan akan terus membaik ya, jangan malah terus memburuk. Setuju? Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow media sosial Cinecrip semua. Kalian bisa join membership Cinecrip juga. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip ya. Linknya ada di bawah video ini, di deskripsi ada biasanya. Klik aja langsung di situ. Oke, sampai ketemu lagi di sequelnya kali ya. Karena kalau kalian nonton film ini sampai akhir, selain ada BTS klasik kayak di film Jackie Chan seperti biasanya dulu, ada hint kalau film ini bakal dilanjutin. Menarik. Kalau dilanjutin, gue kayaknya masih mau nonton sih, karena tetap seru sih, tetap seru. Tapi bukan berarti film ini tidak selesai ya, aman, tenang aja. Tuh kan gue jadi kepanjangan ngomong lagi. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.